أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع شيخنا ومعلمنا والدنا والمسلمين خلصنا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Amma ba'du. Sambungannya semalam. Amma ba'du, adapun sesudah itu fayaqulu al-'abdu, maka berkata seorang hamba al-faqir. Arti al-faqir ini perasaan hina karena menyadari kadada baisi apa-apa dan kadakawa apa-apa. Itu yang disebut al-faqir. Al-mu'tarifu, dan yang mengaku bil khusuri wa taksir, ada kekurangan yang banyak dan kesalahan yang banyak. Jadi seorang hamba Sidin mengaku, Habib Abdullah Al-Haddad mengaku Sidin seorang hamba yang hina, yang banyak kesalahan dan kekurangan. Padahal Sidin ini pertama juriyat Rasulullah, yang kedua wali kutub, yang ketiga ulama besar pada zamannya, yang keempat produktif pengarang kitab, yang kelima banyak murid Sidin mendunia. Nah, Sidin mengaku kayak ini. Ar-raji aqwa rabbih, yang mengharap akan kemaafan Tuhannya. Al-qadir, yang maha kuasa. Jadi Sidin mengharap. Ini bukti bahwa Sidin mencapai maqam tawadhu yang sempurna. Sebab kada akan mencapai maqam tawadhu atau hakikat tawadhu yang sempurna kecuali orang tersebut digolongkan Allah minal auliya, wali-wali Allah. Jadi kalau belum jadi kekasih Allah, kadang mengerti arti hakikat tawadhu yang sempurna. Asy-Syarif Sidin seorang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini, juriyat Husain. Afallahu anhu, mudah-mudahan Sidin Allah memaafi lawan aku. Wa an aslafihi, amin, dan dengan orang-orang abah mama ninikai dan di atas Sidin itu, amin ya Sidin. Hadhihi, bermula ini risalatun, sebuah risalah. Arti risalah ini biasanya kada tebal, sedang, pendek. Tetapi walaupun kada tebal, bihaulillahi wa quwwatihi, dengan pertolongan Allah, dengan daya upaya Allah, jami'atun, mengumpul, lengkap isinya. Arti jami'ah itu lengkap, kada tebal cuma lengkap. Dan juga ini risalah adalah wasiyatun, sebuah wasiat. Wasiat orang-orang bahari, guru-guru Sidin buat dalam risalah ini. Bifadlillah wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Nafi'atun, wasiat yang bermanfaat.
Hamalani ala wadbiha, aku Jasidin mengarang kitab ini. Dorongannya pertama al-imtithalu li amrillah, menjunjung perintah Allah. Jadi memang Allah menyuruh. Kalau kita ada bisi kemampuan mengarang kitab, kayak pian mampu misalnya karang aja kitab. Kalau dibaca ya Allah. Kemampuan Sidin ada di sini, maka Sidin cara beramar ma'ruf nahi mungkarnya dengan mengarang kitab. Sebab manusia itu kayak apa aja terkenalnya pada masanya, kalau kada dibisi tulisan, kada dibisi karangan, maka bila sudah berganti generasi akan dilupakan oleh generasi selanjutnya. Mun kada dibisi karangan. Jadi membuat apa yang membuat kita itu terus-menerus hidup harum dari masa ke masa ila yaumil qiyamah itu kitab kita itu. Yang maulah kita selalu dikenang, didoakan oleh orang-orang generasi berikutnya karena ada bisi karangan. Pertama, Jasidin aku maulah kitab ini, mengarang kitab ini imtithal li amrillah, karena menjunjung perintah Allah. Yang kedua, wa amru rasulihi, perintah rasulnya. Nabi menyuruh juga. Yang ketiga, warraghbatu fil wa'di as-sadiqi, karena kepingin hendak benar lawan surganya Allah. Wa'di sadiq itu surga. Jadi Allah menjanjikan surga kepada orang yang berbuat baik di dunia dengan ikhlas. Maka karena rindu katuju hendak lawan surga, maka Sidin pun berbuat baik dalam bentuk mengarang kitab. Janji Allah surga itu al-waridi fi dilalah 'alal huda wa da'wati ilal khair wa nasril ilmi wa nasri. Jadi apabila ujar Sidin, aku mengarang kitab ini sebagai salah satu sarana petunjuk untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan dan sekaligus dalam rangka menyebarkan ilmu ajaran-ajaran yang dari Rasulullah. Nah maka itu ganal benar anunya, pahalanya tuh ganal benar. Qala Allah Ta'ala, nah ini dalilnya Najasidin, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, hendaknya engkau menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, cara Sidin mengamalkan ayat ini ya mengarang kitab. Jadi di kitabnya itu ada suruhan, ada larangan, maka teramalkanlah sudah ayat ini. Wa ulaika humul muflihun. Nah, maka mereka jagar beruntung. Jadi bagus saya lah mungkin ada bisa kemampuan mengarang kitab ya Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, sudahlah. Wa qala Allah Ta'ala ud'u. Nah, ini dalil yang kedua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka caranya ya mengarang kitab paling bagus. Orang kada merasa tersinggung karena bilanya membaca, inya seorang hendak membaca. Pastinya membaca, oh iya kah jadinya. Coba mau kita memadahi orang bisa tersinggung orang, tapi mau inya seorang membaca ada tersinggung. Ini dalil yang kedua. Wa qala ta'ala li nabiyhi. Nah, dalil yang ketiga, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, katakan oleh Muhammad, padahkan sambat lawan umatmu,
ini adalah jalanku. Aku mengajak kalian kepada Allah ala basirah, kepada jalan yang terang, yang lurus. Ana wa manittaba'ani, aku akan selamat apabila berada di jalan tersebut. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikut akan aku. Nah, maka caranya pun diantaranya yang mengarang kitab itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dalil yang tadi Al-Qur'an, sekarang ini dalilnya dalil hadis Rasulullah. Liyabluga asyahidu minkum al-ghaiba, hendaknya menyampaikan seseorang yang hadir, atau bisa juga orang yang paham. Jadi orang hadir di majelis ilmu, hendaknya yang hadir ini menyampaikan al-ghaiba kepada orang yang kada hadir. Kayak pian misalnya, hadir di majelis ilmu, boleh ke rumah sampaikan kepada anak bini, itu maksudnya. Atau orang yang paham hendaknya menyampaikan kepada orang yang kada paham. Apa yang disampaikan? Kebenaran. Farubba hamili fiqhin, hamili ay hafidhi. Maka ada kalanya orang yang hafal masalah fikih, ini hukumnya haram, hafal bahwa itu hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya wajib, cuma hafal aja. Nah, maka biasanya ada kalanya orang yang hafal fikih ila man huwa afqahu minhu, inya pun tetap memerlukan kepada orang yang lebih paham dari inya, padahal sudah hafal fikih itu. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, dan ada kalanya juga banyak orang yang hafal fikih padahal inya bukan faqih, bukan ahli fikih aja kita. Cuma inya tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, padahal bukan ahli fikih. Apa garang ahli fikih itu? Ahli fikih itu mengerti masalah usul-usulnya, mengerti masalah istimbat, mengerti masalah macam-macam tuh. Amun kita ingat tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya, itu lain ahli fikih narenya. Cuma tahu nah. Maka bila sudah tahu tuh biasanya bakawan wan timpi. Ya kalau cagari sanga orang tuh. Bila tahunya aja sanga orang. Artinya bila tahu di fikih aja biasanya katuju bakarasan. Sanga orang tuh jagarnya. Ini haram, wajib, orang bakarasan tuh. Kalau bujur-bujur fakih ada mau bakarasan. Kenapa? Inya paham. Oh, gimana? Paham kada mau bakarasan, yang mau bakarasan tuh hafal fikih aja, hafal hukum-hukum aja. Kada mengerti seluk-beluk pengambilan dalil dan lain sebagainya itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, ini dalil yang kedua yang pintangan hadis Rasulullah. Ujar Nabi, man da'a ila huda, barang siapa mengajak kepada petunjuk kebenaran. Arti petunjuk itu kawat diartikan 3 macam fardu ain. Barang siapa mengajak kepada belajar tauhid. Nah, barang siapa mengajak kepada belajar fikih, barang siapa mengajak kepada belajar tasawuf, petunjuk di kita. Nah, maka kana lahu minal ajri, maka inya pun dapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seumpama pahala orang yang maumpati lawan petunjuknya itu. Misal pian membawai kawan belajaran tentang cara baudu, lalu kawan ini paham cara baudu, berakat belajar karena pian yang membawai. Lalu inya baudu tuh sepanjang masa bapahala kada, bapahala pian dapat pahalanya terus juga. Karena inya paham tadi berakat belajar karena pian yang membawainya belajar. Nah, jadi bagus ya membawai orang yang kalau belajaran. Jadi inya paham, inya mengamalkan, kita tetap dapat. Biar kita kalau usah bodohan lagi yang lo. Biar aja orang yang bodoh. Nah, itu maksudnya.
Bahkan wala yanqusu dzalika. Kada kurang. Arti kada kurang itu pahalanya itu kada kurang. Caka ibarat sidin itu dapat pahala 800 ganda, kita pun dapat pahala 800 ganda. Kada kurang pun inya, pun kita kada kurang. Min ujurihim syai'a, kada kurang sedikit pun. Wa man da'a, ini kebalikannya nah. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kejahatan, keburukan. Nang kayak di kampung situ kada ada lagi orang ada berjudi. Lalu pian membawai kap orang Banjar tuh kepala ahoynya. Ayo kita nah apa mengadakan acara di sini. Pokoknya bila tiap malam minggu kita berdum bandakan duit atau sakurang-kurangnya bila ada berduit bergantung talinga. Ya kalau orang betara ini tuh betara tapi berduit pang biasanya nih tuh. Mungkin betara aja kada rame. Nah, lalu tiap malam minggu laksanakan acara imba isya. Nah, karena malam minggu kena itu pulang. Itu akhirnya tak biasa. Nah, kita ini yang mahuluagah, timulaga itu yang memperkarasai pemulaannya itu sudah meninggal, dikubur sudah kita. Nah, tapi yang pelaksanaannya tetap jalan terus, kita pun dapat pahalanya kan, tetap dapat dosanya. Padahal kita kadang menggawi lagi tuh. Bahkan wayah kita sebelum meninggal waktu garing sudah berpadah kita ampihan. Tapi orang ada ampihan. Jadi hati-hati benar menggawi sesuatu yang kada bagus, yang cagar orang meniru, karena dosanya pun mengalir ke kita juga. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Nah, orang tadi cakai dapat dosa 1000, kita pun dapat dosa 1000. Kada kurang tuh sama dapatnya. Wa qala alaihi salatu wasalam. Nah, dalil yang berikutnya. Jadi Sidin mengarang kitab ini ada dalilnya, lengkap dalilnya. Jadi kita kada batah lagi ya kalau hendak mengarang kitab juga. Wa qala alaihi salatu wasalam, ujar Rasulullah, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal dunia seorang manusia, in qata'a amaluh, putuslah amalnya. Illa kecuali yang kada putus ada. Nah, min salasin, 3 macam perkara yang kada putus. Yang amalnya tadi dihargai dengan pahala, yang pahalanya itu terus mengalir kada putus-putus. Jariyah mengalir. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah, kayak kita menyumbang di masjid, menyumbang di sekolahan, madrasah. Nah, maka bila duit yang kita sumbangkan itu masih orang gunakan, ada efeknya, lawan orang banyak, maka pahalanya terus mengalir. Kalau orang bahari menanam pohon mangga kah, lalu juriyat yang kemudian ini merasai buahnya terus mengalir juga itu. Atau misalnya menabuk sumur yang banjunya itu dimanfaatkan untuk orang banyak, mengalir terus dia pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, atau ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu itu, yang kitab ini. Jadi kitab Sidin ini sepanjang masa dipelajari dan dipelajarinya di mana-mana, di pondok-pondok pesantren dipelajari, di majelis-majelis ta'lim dipelajari. Sidin di kubur mengetik ya lagi nah. Kayak surga aja lagi. Saham di mana-mana yo. Nah, itu maksudnya. Atau yang ketiga, waladin solehin. Kita berisi anak yang soleh. Yad'u lahu, yang anak kita itu mendoakan kita. Kita memang dikubur, tapi anak kita cangkal menuntut ilmu, cangkal beribadah. Tiap 5 waktu mendoakan lawan kita. Bunyi doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali, 5 waktu. Atau di sujud terakhir 3 kali. Nah,
Karena orang ini saleh, maka mendoakan naon kuitan. Kesalihan si anak ini ada andil kuitan di situ. Penumpangnya mah saleh langsung ya kalau. Tentu kuitan dulu pernah melajari, mengaji kah, mendidik kah, mengarahkan sekolah kah yang bujur kah. Nah, itu andil kuitan. Lalu anaknya terbentuk kesalihan di dirinya. Lalu nya tak pikir mendoakan. Coba cakanya anak di sekolah kan. Dilajari mengaji, kada, disuruh katika Al-Quran, kada. Akhirnya jadi apa? Mengaji kada bisa, berdoa kada bisa. Bakami bahiran bisa. Ujung-ujungnya kubur kuitan di kamihinya gini. Nah maka, tapi ujar Ibnu Abbas lah, tafsir Ibnu Abbas. Seandainya anak nih kadang mendoakan lawan kuitan, tapi anak nih gawiannya baik, maka kuitan tetap dapat pahalanya. Sebab gawian si anak hakikatnya adalah gawian si kuitan. Kenapa aja? Baju manis siapa? Ya kalau, nah baju manis siapa? Baju manis abah mama juga. Artinya anak abah mama ini memang ada jasa. Bahkan dalam kitab itu boleh abah mama ini berucap lawan anak mau ungkai jasa tuh boleh. Jadi ada 3 perkara yang dibolehkan. Amun lain dari 3 ini kada boleh kita mau ungkai jasa. Lawan kawan, nyawa tuh dulu jangan kada aku aja. Kada jadi apa-apa. Lawan kawan nang kayak itu, maka bila kita ucap kayak itu hilang pahalanya. Itu disebut riya bedudi kita. Nah tapi kalau abah mama ke anak itu boleh berucap. Nyawa ini nangai aja, narnya anang. Nyawa ini nangai. Jika ada aku kuitan tahu tuh. Nah, menyambat mau kai jasa tuh boleh. Atau laki ke bini boleh juga. Ujaring laki, nyawa nih lawan laki. Aku kadang beri makan nih kan matian sebertaan. Ujaring laki misal. Mau menyambat jasa narnya kok itu masih boleh kan. Nah yang ketiga guru ke murid. Boleh guru berucap. Cakap ada aku melajari alif bongkok. Jadi si guru ini yang waktu kada tahu di alif bongkok. Nak boleh juga ucapkan gitu. Kenapa 3 perkara ini dibolehkan, diucapkan? Karena anak wajib berbakti lawan abah mamanya. Nah, bini wajib berbakti lawan suaminya. Kayak itu juga si murid. Nah maka seandainya yang 3 macam di atas itu berucap yang mau kai jasa, kada hilang pahalanya. Saking karena kita disuruh berbakti lawan abah maman itu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah itu dalil-dalilnya lah. Jadi sini mengarang kitab ini banyak benar dalilnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi pulang nah. Ajwadukum ba'di. Orang yang paling pemurah sesudahku. Ujar Nabi nih. Tahulah nyawa hai sahabat-sahabatku, orang yang paling pemurah itu kaina siapa? Yang sesudah aku meninggal dunia nih nah. Siapa kena orang yang paling pemurah? Nah, dijawab Nabi bertakun, Nabi menjawab, rajulun, seorang laki-laki, allama ilman, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, panasyarahu, dan dia menyebarkannya. Nah, terjawab kan dalam kitab, terjawab. Itulah yang paling pemurah, paling pemurah. Nah, termasuk juga mengajarkan ilmu dan menyebarkannya, kita mengungkusi orang sekolah. Orang ini anak orang miskin. Ya kalau abah mamanya kada sanggup menyekolahkan, kita sugih bisa duit 750 triliun ya. Di rumah segenapa? Nah, sekolahkan naik. Tapi sekolahnya dilihat juga, sekolahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk pesantren. Kita yang membiayai sampai alim masuk juga di situ sudah. Masuk di situ termasuk orang yang pemurah yang luar biasa aja Nabi muka itu tuh. Nah, jadi kita ini anak kita sudah kada alim. Nah, anak orang barang dialimakan, kita yang mau ngungkusi. Maka termasuk amal jariyah itu. Kada rugi. Kada rugi ya kita. Amun sampai anak orang tadi kita ngungkusi sampai jadi ulama besar, ulama gana, iya kena bisi murid pulang mah. Tempat harus kita pahalanya tuh.
yub'asu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Maka orang yang mengajarkan ilmu dan menyebarkannya ini, mereka kena dibangkit pada hari kiamat berbeda dengan yang lain, mempunyai keistimewaan tersendiri. Nah, itu maksud ummatan wahdah itu, mempunyai keistimewaan tersendiri, termasuk manusia yang sempurna di antara yang lain. Wa qala alaihi salatu wasalam, ini ujar Nabi pulang nah. Banyak sidin berdalil ya kalau. Jadi ngalih mengalahkan sidin nih, dalilnya kada sebuting. Nah, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira hatta hitana al ma' wa fi riwayatin ukhra hatta hitana al bahr. Jadi ujar Nabi, makhluk Allah Ta'ala itu nah, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk malaikat, termasuk pohon, termasuk binatang, seluruhnya makhluk itu yusalluna, bersalawat. Maksud bersalawat di sini memintakan ampun. Ala muallimi an-nasi, atas manusia yang mereka itu profesinya mengajar. Apa yang diajar? Al khaira, kebaikan. Ada alif lam situ. Berarti kada semua yang diajarkan itu bagus. Ya kalau cuma ini kebaikan yang diajarkan. Jadi guru-guru aja kita. Kayak guru tika Al-Qur'an, guru mengaji, guru kuntau masuklah yo. Dikirakan masing-masing jelah. Masuk kayak mun zaman penjajahan Belanda ya kalau. Nah, guru kuntau, guru sihir nggak ada. Nah. Guru sihir, guru pilit tuh ada masuk situ. Yang jelas guru fardu ain, guru mata-mata pelajaran fardu kifayah. Nah, tapi asal ikhlas, lah, asal ikhlas. Nah, maka guru-guru ini dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah. Nang kaya langit, bumi, gunung, binatang, pohon, bahkan hatta hitanal ma, bahkan iwak di dalam banyu memintakan ampun. Nah, iwak di dalam banyu memintakan ampun. Cuma kita ada mendengar naham ya kalau cucuk kailah. Jadi walaupun si guru-guru ini nah, pian mun merasa jadi guru, apalagi malah mengajar bubuhan yang kadang-kadang yang kelas 1, kelas 2 yang ingat seperempat jam hajanya tuh kawa berdiam imbah nintup yang kuriakan. Ada yang berdiri di meja, ada yang berdiri, ada yang bukahan, ada yang bakal lahi. Mun kada tahu tuh nggih. Jadi mun tahu maka tahu ya lah. Nah, kesabaran guru tuh luar biasa. Walaupun nya kada minta ampun gilon Tuhan diampuni Tuhan sudah. Kenapa? Malaikat sudah mintakan ampun non orang guru-guru kayak itu. Nah. Itu gin yang kuitan bilang kada kawa pina anak dipilas oleh si guru datang lon parang kuitan kan itu dibahasa kuitannya nih tuh itu nggih ya kalau menulun biasa anak ada yang memilas anak ulun pilas lagi julun jelas ulun tahu sudah anak ulun maca ya kalau wa qala alaihi salatu wasalam. Nah, Nabi pun bersabda lagi, al khalqu kulluhum, seluruh makhluk itu, makhluk ini aja Nabi seluruhnya iyalullah, tanggungan Allah. Jadi makhluk ini yang membiayainya itu sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Nah, wa habbuhum ilallahi ta'ala, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara makhluk-makhluk ini anfa'uhum li'iyalihi, orang yang paling bermanfaat bagi tanggungannya. Jadi kita hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, ya kalau siapa yang paling bermanfaat itu yang paling dicintai Tuhan. Pemahaman kebalikannya Bang, siapa yang paling kada bermanfaat itu yang paling kada diketujui Tuhan. Wala yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqallah. Lalu jar Nabi, kada pernah sanggup seseorang
siapapun dia memberi manfaat kepada seluruh makhluk Allah bimisli da'watihim ila babillah yang saumpama gawian bubuhan guru-guru, yaitu mereka itu mengajak kepada menuju Allah. Maka gawian guru-guru yang mengajak kita menuju kepada Allah itu kada kawa disamai dengan gawian yang lain. Pintangan bermanfaatnya bagi makhluk. Nah, maka pemahamannya nih, orang yang paling bermanfaat bagi makhluk ini ya bukan guru-guru itu. Pemahamannya tuh. Nah, kenapa? Bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhid. Karena mereka itu malajari lawan kita sesuatu yang wajib bagi kita untuk tahu, pintangan tauhid. Wa ta'at, mereka pun melajari kita pintangan tata cara taat, fikih itu. Wa tadzkirihim bi ayatihi wa alaihi, dan mereka juga melajari kita tentang bagaimana menyadari akan kebesaran Allah, tasawuf tuh. Nah, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan mereka mengabarkan lawan kita tentang kemurahan Allah sehingga kita cinta lawan Tuhan. Wa tahdhirihim min sakhatihi alwaqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasikin, dan mereka juga yang memadahi lawan kita tentang kada bagusnya menentang Tuhan. Apa akibat menentang Tuhan sehingga dapat murka Tuhan? Bubuhannya tuh memadahi lawan kita. Waqad hatsani ala imtisali hadzal amri al-azim. Lalu Jasidin, nah itu titik setelah, sungguh membuat aku kepingin benar mengarang kitab ini ala imtisali hadzal amri al-azim, karena memang perintah dari Allah dan ini adalah perkara yang besar. Wa akhada ragbati, dan menguatkan akan keinginanku itu bisai, untuk berusaha keras ila tahsili hadzal wa'dil karim, untuk menghasilkan mengarang kitab ini karena janjinya adalah surga Jasidin. Nah, al-waqi'ina fil ayati wal akhbar, memang sudah ada tercatat di dalam ayat-ayat wal akhbar, dan di dalam hadis-hadis allati dzakartuha, yang sudah kusebutkan di atas tadi. Wa ma fi ma'anaha mimma lam adzkurhu, dan banyak juga hadis-hadis ayat-ayat yang kada kusebutkan padahal maksudnya sama. Nah, soalun, ada permintaan min ba'di sadat. Jadi aku mengarang kitab ini Jasidin, di samping memang aku tahu fadilatnya, itu memang permintaan juga dari bubuhan orang-orang yang tutuha kampung di zaman Sidin, yang bubuhan guru-guru besar di zaman Sidin meminta lawan Sidin untuk mengarang kitab ini. Sidin mengarang kitab ini umur 25 tahun. Anu bener lah. Anu umur 25 tahun mata Sidin dorir, arti dorir itu beda lawan buta. Kalau buta pun mata tapi jim lah. Mata Sidin tak buka aja, cuma kada melihat. Dorir naranya. Karena apa? Karena Sidin pernah karena waktu umur 4 tahun karena cacar. Nah, lalu mata Sidin buta lain buta yang mata tabajam itu kada. Nah, umur 25 tahun Sidin mengarang kitab ini, yang meminta bukan guru-guru besar di zaman Sidin, meminta Sidin mengarang kitab. Kenapa? Karena mereka tuh tahu yang guru-guru besar ini orang istimewa. Nah, Shadiqun fil iradat, jadi aku bujur-bujur baka hendak itu ikhlas. Salikun lisabili sa'adah, semata-mata menjalani jalan keberuntungan. Iltamasa minni, mereka semua mengharap kepada kuan aktubalahu wasiyatan, aku menulis sebuah wasiat, yuntafa'u biha, yang diambil manfaat dengan wasiat itu. Fa'ajabtuhu, maka aku perkenankan ila dzalika. Maka Jasidin ayo ayat itu Jasidin mun ada yang meminta aku mengarang kitab ini, tuh karang nih Jasidin ila dzalika. Raghiban bima taqaddama minal intisalil awamir, karena aku kepingin juga hendak dapat fadilat-fadilat yang ganal dan termasuk menjunjung perintah Tuhan.
wal fauzi bisawab, untung dapat pahala fi ma'unatillahi ta'ala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati, dan mudah-mudahan Allah di dalam urusan hajatku ala wifqi ma akhbarahu rasuluhu anhu, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan bisidin. Fi qaulihi alaihi salatu wasallam, man kana, barang siapa fi hajati akhihi, barang siapa mengabulkan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatih, maka Allah pun mengabulkan hajatnya. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong seorang hamba, maka fi auni akhihi, selama hamba menolong saudaranya. Nah, jadi mun hendak ditolongi Tuhan, tolongi orang. Wa ana astaghfirullah, dan aku pun minta ampun kepada Allah. Wala aqulu, aku tidak berkata inna niyati fi wati hadhihi risalah maqsuratun ala hadhihi al-maqasid al-hasanati diniyah. Jadi risalah ini yang hendak yang ada di hadapan kita ini, manfaatnya, fadilatnya kada hanya sebatas yang sidin pandir tadi itu aja, kada terbatas itu, kada pendek itu, banyak ya sidin yang kada kita tahu itu. Nah, wa kaifa ana alamu ma indi min asyahwatil khafiyah wal hududin nafsiyah wal iradati dunyawiyah. Nah, wa ma abri'u nafsi anna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. An-nafsu aduun wal adu la yu'minu bal hiya a'dal a'adi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Ini pengakuan sidin aja. Nah, ulun artiakan bisa ada paham jawab ya. Ini pengakuan sidin bahwa sidin aku mengarang kitab ini sebenarnya selain hendak ini sebenarnya kada kawajua bujur-bujur ikhlas mengakuan sidin nih. Kada kawajua bujur-bujur ikhlas karena aku bisi nafsu jadi sidin. Jangan-jangan aku tuh mengarang kitab ini ada sesuatu urusan keduniaan yang penting. Jangan-jangan sidin itu sidin tawadun tawadu, jangan-jangan karena ada urusan yang ini itu segala macam, dan aku pun kada kawajua berlepas dari itu jasidin. Karena bahwasanya nafsu mengajak kepada kejelekan, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhan yang selamat dari nafsu jasidin. Nah, jadi kitab yang kita bacaan ini hanya wilayah muqaddimah lah, hanya wilayah muqaddimah, belum masuk kepada babnya. Jadi mungkin kena pertemuan subuh Kamis kaina masuk ke babnya. Nah, ini hanya muqaddimahnya. Nah, lalu kitab yang kita baca ini penting kita ketahui isinya sangat bermanfaat tentang mengatur kehidupan kita 24 jam. Kayak apa akhlak kita lawan Tuhan, kayak apa akhlak kita lawan makhluk Tuhan. Nah, seluruhnya itu insya Allah sidin bahas di sini secara ringkas tapi padat. Nah, lalu kitab yang kita baca ini sebenarnya kitab akhlak atau kitab tasawuf kelanjutan lah, kelanjutan bagi orang yang hendak mengamalkan ikhlas. Nah, maka sebelum memasuki ke sini, nah, maka penting sekali kita memahami dulu ikhlas. Jadi nyambung kena lawan kisah di sini. Sebab ini kelanjutannya. Kita hidup disuruh ikhlas. Bila sudah ada basic ikhlas, maka ikhlas itu dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, kayak apa caranya mempraktikkan dalam kehidupan ikhlas itu apa yang digawi? Nah, ada di sini. Jadi seandainya kita belum paham ikhlas, misalnya belum paham ikhlas, lalu masuk di sini, ada jam manfaatnya juga. Cuma caka ibarat baju itu baju hanyar, cuma orangnya garing. Nah, jadi orangnya harus sehat dulu, bajunya baju hanyar pada gagah ya kalau. Nah,
Orang garing ini ya orang yang belum paham ikhlas tuh orang garing. Ikhlas itu secara garis ganal dulu. Dua. Nah, kita beramal disuruh lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua kita beramal disuruh hanya melihat kebaikan Allah. Kada melihat lawan kebaikan kita. Dua. Nah, dua macam ini disebut ikhlas. Nah, dua macam ini kada mudah. Paham kita nangkai itu. Kita praktikakan dalam keseharian. Cuma gawian praktiknya itu kayak apa? Nah, diantaranya di sini ada. Dan praktik itu ada dua wilayah. Ada wilayah hati, ada wilayah anggota tubuh. Nah, ada wilayah hati, ada wilayah anggota tubuh. Misal langkah ini nah. Kita misalnya membaca surah Yasin. Tujuan kita membaca surah Yasin supaya disugihakan Allah Ta'ala di dunia ini. Misalnya, nah, makan itu belum wujud ikhlas narangnya. Belum wujud ikhlas lagi. Maka bila kita masih nangkaya itu pemahaman kita, pemahaman cara pikir kita tuh nah, maka kada nyambung lawan kitab ini. Arti kada nyambung nih tuh ngalih memaham kena lawan kitab ini. Nah, maka kita sekurang-kurangnya beramal di dunia ini, sekurang-kurangnya mengharap pahala kaina di akhirat. Sekurang-kurangnya. Jadi cara kita tuh baca surah Yasin, ya Allah nah, ulun pahalanya kaina di akhirat ya. Di dunia pang tasarah pian ai. Mun pian hakun menjulungi silahkan. Kada apa-apa, tapi mun kawa julungi pang. Nah, kayak itu. Pian misalnya amalan apakah, baca wirid apakah? Maka harus ada di hati ini sebuah catatan yang kita tanda tangani lawan Tuhan. Ya Allah nih sudah ulun cap bamaterai nah. Ulun pahalanya di akhirat ya. Jadi kita kada menghadangi lagi. Arti kada menghadangi ini itu kada maungut. Tapi maungut lah. Ya maungut tuh menghadangi lah. Kapan pabila aja. Nah, bila masih kapan pabila itu ya menghadangi naranya. Sama kita berusaha tuh berjualan pais di pasar. Misal, amun kita berjual pais di pasar hendak tujuan sugih, maka berjual pais itu kada ada pahala. Mun hendak ada pahalanya, kita tuntut pahalanya. Berdahulu kita berpikir, ulun ya Allah, nah ulun menjual pais nah. Dalam rangka menjalankan suruhan pian. Maka ulun meminta lawan pian ridha dan pahalanya kaina di akhirat ya, upahnya di akhirat ya. Kalau urusan payu kada payu, tasarah pian tuh hanai. Mun kawa payu pang ya. Paham lah pian nih. Nah, jadi kita tuh berjual pais kada menghadangi payu. Lalu tenang ai hati. Kada payu beriakan. Jangan takutan, karena dibalas Tuhan kan. Jangan sampai memikirkan kenapa kada payu. Kalau kita rugi, memikirkan kenapa kada payu. Mudahan payu. Nah, ini kita model kaya kada paham cara kerja Tuhan. Model kaya hendak mengatur-atur Tuhan itu nah. Padahal Tuhan itu begawi terhadap kita ada perencanaan siden. Jadi kita tuh ibaratnya ditolongi Tuhan pada waktunya, disugihkan Tuhan pada waktunya, disihatakan Tuhan pada waktunya. Cuma kita nih ada penyebaran. Jelas saya lah. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita berisi pemahaman dulu lawan Tuhan itu waktu beramal, ya Allah, ulun minta upah kaina di akhirat saja. Tanda tangan aja nah, selesai. Kau bisa berpikir lagi yang kita pikirkan ini kayak apa menggawi sebebeknya selesai sudah. Lalu orang kada menggaji sebulan 30 hari aja. Kada ada gajinya. Gaji yang ajar nih misal nih, kada unjuk rasa kita. Kenapa? Kaina kita upahnya kita di akhirat. Amun kita unjuk rasa, pertama uyuh awak tapaluh-paluh pulang, dijuung-juung orang pulang ya kalau adalah uyuh. Nah, baik santai ya. Karena ada tuh orang matarif ya.
Kenapa? Karena Allah itu kada menyalahi janji, tenang aja. Nah, ini contohnya tuh Allah alam. Kita bicara itulah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الصحيح الراتب وشيخي علي بن عبد الله برسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم برحمه والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي وعلى وسله وفروعه وذوي الحقوق عليه